Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Kuniah di pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang termokimia, masih melanjutkan termokimia, namun subnya adalah penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan perubahan entalpi standar yang kita simbolkan. Perubahan entalpi pembentukan standar itu delta HF standar ya. Namun sebelum ke materi, minggu lalu kalian pernah belajar tentang hukum Hess. Siapa yang masih ingat bagaimana bunyi hukum Hess? Iya, betul. Coba dibuka bukunya. Iya, betul. Perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi. Tidak bergantung pada jalannya reaksi. Minggu lalu sudah dibahas tentang hukum Hess ini. Kalian juga sudah mengaplikasikan ke dalam soal ya. Soal reaksi yang dijumlahkan, kemudian ada siklus juga, ya kan? Penentuan perubahan entalpi dari siklus bisa, perubahan entalpi dari suatu reaksi yang dijumlah-jumlahkan juga itu kemarin sudah dibahas dan Anda sudah mengerjakan soal-soal latihannya. Oke, hari ini kita lanjutkan ya. Penentuannya tetapi menggunakan penentuan perubahan entalpinya berdasarkan data delta HF. Baiklah anak-anak, coba ada apa ini? Nah, Ibu punya gambar api abadi. Perhatikan. Api abadi di situ nampak ada tulisan api abadi Merapen. Nah, memang betul tempatnya di Merapen, Jawa Tengah. Di situ ada nyala api, kemudian tetapi di bawahnya itu batu-batuan saja. Tidak ada kayu bakar atau apa. Adapun di situ nampak ada seorang bapak-bapak yang sedang jongkok ya, memegang obor. Nah, itu adalah obor PON 2019 tahun kemarin. Nyala apinya berasal dari api abadi Merapen. Dia ambil dari situ ya apinya, kemudian nanti dibawa ke tempat PON ya, dinyalakan di sana. Nah, silakan kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan gambar tersebut yang kamu pahami, yang kamu lihat, kemudian kaitkan dengan pelajaran kita juga yaitu tentang termokimia. Kira-kira ada pertanyaan apa? Kalian susun pertanyaannya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya seperti ini. Mengapa bisa menyala ya? Ada reaksi apa ya di situ? Bagaimana reaksinya? Kemudian karena ini ada kaitan dengan termokimia, ada reaksi yang endoterm, eksoterm, ya. Di situ ada reaksi termasuk reaksi endoterm atau eksoterm ya. Bagus, pertanyaan kalian sudah bagus-bagus semua. Kemudian apalagi? Bagaimana cara menghitungnya? Berapa besar kalori yang dilepaskan atau yang diterima pada proses tersebut ya. Jadi pertanyaannya kaitkan dengan materi yang akan yang ada kaitannya dengan materi termokimia ya. Nah, itu juga pasti ya, terbesar semua anak-anak pasti ya, kalian pasti ada pertanyaan begitu, itu kenapa bisa menyala? Itu berarti ada apa di situ ya? Oke, ada juga yang bertanya, ada apa di situ, Bu? Nah, mengapa bisa menyala? Itu berarti ada pertanyaan, ada apa di situ? Ada apa di balik api abadi? Kita lanjut ya. Di sini
api abadi Merapen bisa menyala. Kenapa dia disebut abadi? Ya karena menyala terus. Saat hujan bagaimana? Saat hujan itu akan padam, ya. Hujan padam, tapi seketika hujan reda dia akan nyala lagi. Diketuk-ketuk dia akan nyala lagi, ya. Maka disebutnya juga api abadi. Nah, kenapa bisa menyala? Karena di situ, di titik situ ada mengandung gas yang kita lihat. Gas apa? Nah, strukturnya seperti ini. Berarti itu masih ingat pelajaran kelas 10, kelas 11 semester 1 itu adalah gas metana. Strukturnya seperti itu. Kalau kita bikin rumusnya akan kita simbolkan dengan CH4. Masih ingat? Ini adalah gas metana. Sifat dari gas metana ini, dia sangat mudah terbakar. Nah, itu. Jadi di titik itu ada gas metana, maka timbullah api abadi karena proses pembakaran metana. Nah, gas metana ini selain dari alam bumi seperti dari perut bumi, ada juga metana ini bisa kita peroleh dari kotoran-kotoran manusia maupun hewan, ya, dari sampah-sampah organik, dari tumbuhan-tumbuhan yang lapuk. Kalau di situ ada mikroba, kemudian diuraikan. Nah, salah satu gas yang dihasilkannya adalah gas metana. Jadi di suatu daerah misalkan pertanian sapi, ya, Ibu pernah KKN di sana di bagian peternakan sapi, itu kotoran sapi sangat melimpah. Kalau tidak dimanfaatkan itu sayang, hanya untuk pupuk saja. Makanya ini bisa kita manfaatkan. Kotoran sapi itu kita tampung dalam tangki, ya, didiamkan, diberikan pemicu dulu, nanti itu didiamkan akan muncul gas. Nah, gasnya itu disalurkan dalam pipa ke rumah-rumah penduduk. Itu bisa deh. Itu berarti gas metana. Itu gas metananya dialirkan ke penduduk-penduduk, nanti digunakan untuk memasak. Ya, digunakan untuk memasak, dinyalakan, masukkan ke kompor, disambungkan ke kompor, itu bisa digunakan seperti itu. Kita sebut itu adalah biogas. Nah, di dalam biogas ini mengandung ini, Dek. Kalau misalnya Bu, biogas itu apa? Biogas adalah metana di dalamnya. Proses dari penguraian menghasilkan penguraian sampah, penguraian kotoran menghasilkan gas metana. Mungkin kalian pernah dengar juga di tempat pembuangan sampah akhir pernah terjadi kebakaran karena ini mengandung ini. Kemudian kemarin viral itu, ya, ada WC tidak disiram katanya bisa menyala. Nah, karena jarang disiram ada nyala api. Nah, padahal bukan karena itu, karena di situ tanknya tidak ada hawa yang keluar, akhirnya CH4-nya ke situ dan menyala. Sampai ada horor katanya, ya. Nah, paham semua ya, Dek, ya, tentang gas metana ini? Kita sebut dalam masyarakat biogas. Nah, biogas ini, ya, biogas yang tadi kotoran sapi, ya, kemudian disalurkan ke itu, gasnya disalurkan pipa-pipa rumah warga. Itu kita sebut biogas namanya, ya. Biogas. Oke. Lanjut. Reaksinya bagaimana? Berarti ini kan konsepnya reaksi pembakaran, ya, Dek. Yang dibakar apa? CH4, betul, gas metana. Kalau pembakaran selalu melibatkan apa di dalam pelajaran kimia, di dalam reaksi kimia? Simbolnya ditambah dengan apa? Kalau pembakaran? Ya, betul, dengan oksigen, ya, dengan oksigen. Menghasilkan. Nah, kalau sudah reaksi ini, yang ini kita berpikirnya, kita anggap reaksi ini sempurna. Kalau sempurna berarti menghasilkan CO2 dan H2O.
Adapun koefisien di depan, lihat ada angka 2-nya, H2O-nya, ada angka 2 oksigennya. Kenapa itu muncul? Karena reaksi ini disetarakan, ya. Jadi pembakaran. Nah, ini reaksinya pembakaran. Kalau ada kaitan dengan termokimia, ya berarti harus ada perubahan entalpinya sebesar berapa, ya. Nah, bagaimana cara menghitung entalpi reaksi pembakaran metana tersebut? Dalam hal ini bahasanya adalah bisa dihitung dengan menggunakan data-data delta HF gitu. Ya. Jadi hari ini bahasan kita menghitung entalpi reaksinya berdasarkan data delta HF. Untuk menentukan perubahan entalpi berdasarkan delta HF berarti kita harus memiliki ini tabel, ya, data. Ya, data nggak harus tabel, data juga boleh, data aja yang penting. Data perubahan entalpi, ya. Ini coba perhatikan ada zat di sebelah kiri ini, ya. H2O delta HF-nya ada yang bernilai 0, 0, 0, itu unsur bebas, unsur yang stabil, ya, di alam ini stabil, maka nilai delta HF-nya 0. Kemudian kalau bentuk senyawa, perhatikan semua, ada negatif bernilai ada positif. Ya, yang negatif reaksi apa? Berarti betul, eksoterem. Kalau yang positif endoterem. Jadi delta HF itu tidak selalu bernilai negatif, ya. Tidak selalu bernilai negatif, ada juga yang positif. Lihat di sini amati. H2O gas, lihat tabel yang sebelah kiri, cari H2O gas, ada lagi H2O liquid di bawahnya, L, ya. Itu nilai delta HF-nya berbeda. Jadi nanti kamu jangan bingung kalau ada nilai delta HF yang berbeda. Itu bukan H2O-nya saja, tapi fasanya apa, wujudnya berbeda, maka memiliki delta HF yang berbeda. Rumus yang digunakan ini. Jadi rumus dan data aja yang kita butuhkan tuh. Persamaan reaksi. Oke, bersama. Oke ya, nah sebentar. Oke. Kita lihat dulu di rumus ya. Rumus tadi bahwa delta H reaksi sama dengan ini delta sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan, ya. Nah, kita masih ingat bahwa produk itu sebelah mana, yang reaktan itu sebelah mana. Kita fokus lagi ke reaksi yang tadi. Nah, masih ingat pelajaran kelas 10? Di sini ada reaksi, bagian dari reaksi sebelah kiri ini disebut apa? Sebelah kanan itu disebut apa? Masih ingat? Sebelah kiri sebelum panah, sebelah kiri namanya. Disebut, ya betul, reaktan atau preaksi. Sedangkan sebelah kanan disebut, ya betul, produk atau hasil. Artinya berarti ya sigma delta HF produk berarti jumlah semua delta HF yang ada di produk yang ada di sebelah kanan. Kemudian dikurangi dengan sigma delta HF reaktan berarti jumlah delta HF yang sebelah kiri. Udah siap menghitung perubahan entalpi reaksi tersebut? Selain rumus, apa yang kita butuhkan? Tabel, betul, data delta HF. Ini sudah ada CH4, sudah ada semua tabelnya. Sekarang kita kembangkan rumus ini. Delta H reaksi sama dengan, coba perhatikan rumusnya, sigma. Yang namanya sigma itu jumlah total. Pelajaran matematik ya, kalau sigma itu dijumlahkan total.
delta HF-nya produk. Produk di sebelah mana? Sebelah kanan. Di sebelah kanan ada senyawa apa? Ada spesies apa? Ada CO2 dan ada H2O. Lihat koefisiennya, CO2 1, kalau H2O koefisiennya 2. Sehingga kita tulis sigma delta HF produk. Kita coba jumlahkan semua yang ada di produk. Yang pertama CO2, delta HF-nya si CO2 1 kali, apalagi H2O ditambah dengan H2O-nya berapa kali? 2. Berarti kita tulis 2 kali delta HF H2O. Ini adalah di sebelah produk, yaitu sebelah kanan. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Berarti tutup kurung, baru dikurangi dengan sigma, berarti jumlah total delta HF yang di reaktan. Reaktan itu sebelah kiri. Apa saja yang sebelah kiri? Ada CH4, ada O2. Sehingga kita tulis, lihat koefisien CH4 berapa? 1, cukup 1 kali delta HF CH4. Sedangkan selanjutnya O2 ada berapa koefisiennya? 2. Jadi kita tulis ditambah 2 kali delta HF oksigen. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk. Ibu ulang ya, produk ada di sebelah mana produk? Ada di sebelah kanan. Ya sudah, kamu jumlahkan aja semua yang ada di kanan delta HF-nya. Tapi sesuaikan dengan koefisien masing-masing. Ya, dikalikan dengan koefisien masing-masing. Dikurangi dengan sigma delta HF reaktan, berarti sebelah kiri. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau sudah memahami, bagus ya. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai delta HF yang ada di tabel, itu sebelah kanan kalian, itu disubstitusikan nilai-nilainya. Ya, sama dengan, lanjut ya. Kita substitusikan, coba cari nilai delta HF standar CO2, nilai di tabel CO2 berapa? CO2, jangan salah ambil, zat yang CO2, yaitu negatif 393,5. Jadi kita tulis 1 kali 393,5. Negatifnya cantumkan negatif ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali delta HF H2O. Cari lagi di tabel. H2O berapa nilainya? Negatif 241,8. Sehingga kita salin ke sini, substitusikan, ditambah 2 kali nilai delta HF H2O-nya adalah negatif 241,8. Dikurangi dengan, lanjut, delta HF CH4 nilainya negatif 74,9 ya. Ditambah dengan 2 kali delta HF oksigen nilainya 0 ya, 2 kali 0. Substitusikan seperti ini. Kemudian kamu hitung seperti matematika biasa. Ya, di situ ada negatif 393,5 ditambah 2 kali negatif. Nah, dikalikan 2 dikali negatifnya jadi 200 menjadi 400. Negatif itu sebelah kiri, sedangkan sebelah itu produk dikurangi dengan ini, nolnya hilang. Ingat di situ pengurangannya dalam kurung lagi, min dikurangi min jadi plus untuk 74,9-nya. Ini digabung negatif 877,1 min dengan min, negatif digabung jadi 1, kemudian dikurangi min 74 jadi ditambah 74,9. Hasilnya adalah negatif 802,2 kJ per mol. Tadi ada yang bertanya, ini reaksi eksoterm atau endoterm berarti? Ya, betul. Termasuk reaksi eksoterm, menghasilkan kalor. Kelihatan sekali situ ada api, menghasilkan panas itu pastinya ya. Jadi, api abadi itu termasuk reaksi eksoterm. Nah, kira-kira seperti ini anak-anakku.
menghitung perubahan entalpi berdasarkan perubahan entalpi standar atau delta HF. Insya Allah bisa dipahami, mudah banget. Yang penting rumus Anda jangan lupa sebelah kanan dikurangi dengan sebelah kiri. Libatkan koefisien, kalikan koefisien masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah substitusikan angka-angkanya. Ketelitian ini sangat diperlukan sekali, kan ada min, plus, min, seperti ini harus teliti sekali, jangan buru-buru dalam menghitung. Ya, semoga bisa kalian pahami. Latihan, ya, ada 2 soal saja. Silahkan kalian screenshot, nggak apa-apa, karena nanti video ini akan ditutup. Silahkan kalian screenshot dulu. Tolong kerjakan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Ibu tugaskan soal ini diselesaikan oleh 3 orang saja per kelas, 3 orang sesuai tanggal sekarang berapa, bulan sekarang berapa, dan tahun berapa. Itu nomor absennya. Ya, jadi nomor absen tanggal ini, bulan ini, nomor absen tahun 2020 berarti ya. Nah, Ibu tunggu sesaat ini, saat ini juga Ibu tunggu, kirim saja ke Japri WA, karena nanti setelah video ini kita bahas di Microsoft Teams ya, bahas penyelesaian soal-soal latihan ini. Bisa dipahami semuanya anak-anakku? Oke, terima kasih atas perhatian ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.